Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara, kita masuk di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit yang terakhir ini dicatat oleh Injil Matius. Di bagian ini, Yesus sedang menggambarkan fondasi hidup manusia adalah ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya atau tidak melakukannya akan menentukan, saudaraku, fondasi di mana seluruh kehidupan mereka akan dibangun. Kalau fondasinya kuat, dia akan berdiri kokoh. Tapi kalau saudaraku fondasinya lemah, dia akan mudah hancur untuk menghadapi ujian kehidupan ini. Nah, di dalam ayat-ayat ini, Yesus kemudian memberikan kepada kita pilihan kehidupan yang luar biasa. Maukah saudara menjadi bijaksana atau maukah saudara menjadi orang yang bodoh? Hanya ada dua tipe manusia kalau berhubungan dengan firman Tuhan. Respon saudara pada firman Tuhan akan menentukan saudara menjadi orang bijaksana atau menjadi orang bodoh. Di ayat-ayat ini akan menunjukkan kepada kita bahwa memang benar ternyata kebodohan ataupun kebijaksanaan it's not a state of intellectual. Bukanlah soal kepandaian, bukanlah soal bahwa saudara punya titel, saudara sekolah banyak, bukan. Ternyata ini dia nih, saudara jadi bijaksana atau jadi bodoh bergantung pada sikap saudara terhadap firman Tuhan. Saudara taat atau tidak. Jadi justru di dalam ayat-ayat ini Yesus menyodorkan kepada kita pilihan ini. Sebab ketaatan saudara akan menjadi dasar kekuatan dalam kehidupan saudara. Tahukah saudara bahwa ketaatan saudara adalah kekuatan hidup saudara? Ditulis dalam Alkitab bahwa semuanya akan diuji satu saat. Akan ada ujian-ujian terhadap fondasi kehidupan saudara. Ya. Dan akan terjadi ujian tersebut dengan cara yang tidak diketahui kapan itu terjadi. Dan akan kelihatan dengan jelas siapa kita yang sebenarnya. Apa fondasi kita dalam kehidupan ini. Pernahkah saudara berpikir tentang fondasi hidupmu? Saudara, kita jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Dan juga orang-orang yang suka mempelajari firman Tuhan. Mendengar dan mempelajari firman Tuhan gak cukup kalau kita tidak melakukannya. Karena mendengar dan melakukan, saudaraku, itu fondasi bangunan kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang suka, saudaraku, untuk melakukan firman Tuhan. Untuk mentaati firman Tuhan. We have desire in our heart. Kita memiliki keinginan itu, saudaraku. Karena kita tahu, saudaraku, kita memiliki fondasi yang kuat ini untuk membangun rumah kita di atas dasar batu. Alkitab beritahukan pada kita pada ayatnya yang ke-27. Dibilang begini, ada 3 jenis ujian itu. Yang pertama hujan, kemudian banjir, dan juga angin. Berarti ujian kehidupan kita itu akan melanda dari banyak sisi. Hujan ke atas, kemudian angin dari samping kiri dan kanan, dan kemudian banjir akan tes kita punya dasar kehidupan ini. Jadi ujian bakal datang dalam kehidupan kita. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, yang taat pada firman Tuhan, akan tetap berdiri kokoh. Dan Yesus menyebutnya apa? Bijaksana. Saudara, ketaatan adalah kekuatan kehidupan. Ketaatan adalah jalan para raja. Ketaatan adalah, ini saudara setuju dengan Tuhan. Makanya ketaatan di dalam kerajaan Allah adalah hal yang sangat mutlak. Ketaatan adalah penyembahan kita yang tertinggi. Bukankah Yesus katakan kepada kita, barang siapa mengasihi aku, dia akan mentaati semua yang aku katakan, semua perintahku kepadanya. Taatlah. Itu fondasi kehidupan kita.
Amin. Mari kita masuk ke hari ini saudaraku dengan memiliki hati yang taat. Karena obedience is better than sacrifice. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.